Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kini Saifa Dinarti dengan NIM 255150600111031. Hari ini saya akan menjelaskan kode program saya sebagai remedial UTP yang telah dilaksanakan kemarin. Langsung saja pada kelas pertama ada kelas bayar parkir, di mana kelas ini menggunakan konsep OOP. Ya, langsung saja pada kodenya. Pada baris 1 sampai 5 ini merupakan import kode untuk melakukan scanner input dalam user. Terus selanjutnya pada kelas vehicle ini kita melakukan deklarasi terlebih dahulu untuk final plate number karena tidak bisa diubah nantinya. Terus selanjutnya hours parked dan rate per hour, dan semua deklarasi ini private karena nanti akan melakukan enkapsulasi. Selanjutnya kita membuat konstruktor vehicle ini digunakan jika tarif tidak diberikan oleh user secara otomatis dan tarif diset sebesar 3.000 per jam. Terus selanjutnya pada baris ke-18 hingga 22 ini juga konstruktor apabila user ingin menentukan tarifnya sendiri. Konstruktor ini juga disebut konstruktor overloading. Selanjutnya pada baris ke-24 hingga 26 ini merupakan metode total fee untuk menghitung total biaya berdasarkan parameter yang diberikan. Selanjutnya ada baris ke-28 hingga 30 di mana ini metode untuk menghitung biaya langsung dari data dalam objek, di mana total biaya sama dengan lama parkir dikali dengan tarif per jam. Baik, selanjutnya masuk ke metode tampilkan info pada baris 32 hingga 37, di mana metode ini menampilkan seluruh informasi kendaraan termasuk total biaya parkirnya. Selanjutnya pada baris ke-40 ini sudah memasuki metode main pada kode program, di mana ini kelas utamanya dan menggunakan public static void main string untuk titik awal eksekusi program. Dan pada baris ke-42 hingga 45 ini guna membaca input dalam satu baris lalu memisahkan berdasarkan spasinya. Terus selanjutnya kita mengambil data input pada baris 47 hingga 49, di mana data input diambil apabila indeksnya 0 ini nomor plat dan indeks 1 lama parkirnya. Terus selanjutnya pada baris 51 hingga 56 ini kita menggunakan seleksi kondisi if else. Apabila datanya ada 3 ini menggunakan tarif dari user, sedangkan kalau hanya 2 ini menggunakan data yang sudah kita tetapkan yaitu 3.000 tadi. Dan vehicle.tampilkan info pada baris ke-58 untuk menampilkan hasil akhir berupa informasi kendaraan dan total biaya parkirnya. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke kelas JKT48, di mana pada kelas program menggunakan konsep OOP juga. Dengan baris pertama hingga kelima kita melakukan import terlebih dahulu untuk scanner input dalam user. Selanjutnya masuk ke dalam kelas idle, di mana kelas ini kita mendeklarasikan terlebih dahulu nama dan menggunakan array list sebagai array list untuk nama idle dengan daftar fans list untuk menyimpan fans yang mendukung idle tersebut. Masuk ke dalam konstruktor idle ini untuk membuat objek idle dengan nama tertentu, lalu void tambah fans untuk menambahkan fans ke dalam daftar fans idle. Lanjut ke metode total fans ini untuk menghitung jumlah fans yang dimiliki idle tersebut. Selanjutnya pada baris ke-24 kita masuk ke kelas fans, kelas penggemar, di mana ini kita mendeklarasikan ID identitas fans yang tidak bisa diubah, makanya menggunakan final. Selanjutnya nama fans dan idle yang dipilih. Masuk ke dalam konstruktor fans, di mana ini membuat objek fans dengan ID dan nama. Lanjut ke void pilih idle, ini metode untuk fans memilih idle, dimana menyimpan idle ke dalam fans dan menambahkan fans ke daftar idle.
Baik, selanjutnya kita masuk ke kelas main, di mana ini kelas utama untuk menjalankan program dengan metode main public static void main string args. Ini titik awal eksekusi program dan melakukan input user pada baris ke-42 dan 43, membaca input berupa nama idle yang ingin dicek. Selanjutnya kita membuat objek idle dengan nama idlenya Ella, Inta, dan Ripka, dan membuat objek fans yang terdiri dari ID dan namanya masing-masing. Selanjutnya kita melakukan fans memilih idle pada baris ke-54 hingga 56, menentukan idle yang dipilih oleh setiap fans, yaitu Kevin dan Bara, Ella, Cindy, Intan, Rina belum memilih fans tersebut. Lalu menentukan idle dari input pada baris ke-58 hingga 62, ini kita melakukan seleksi kondisi juga mencocokkan input user dengan nama idle. Lanjut ke validasi idle, di mana pada baris ke-64 ini kita jika input tidak sesuai. Baik, lanjut pada kelas main, di mana ini kelas utama menjalankan program dengan metode main public static void main string args, titik awal eksekusi program. Lalu melakukan input user pada baris ke-42 dan 43, program membaca input berupa nama idle yang ingin dicek. Lalu membuat objek idle dengan 3 objek, yaitu Ella, Intan, dan Ripka. Selanjutnya juga membuat objek fans dengan ID dan nama mereka masing-masing. Selanjutnya fans memilih idle pada kode 50, baris 54 dan 56. Selanjutnya juga menentukan idle dari input pada baris ke-58 hingga 62 dengan mencocokkan input user dengan nama idle. Apabila input tidak sesuai, program akan menampilkan bahwa idle tidak ditemukan. Hal ini dapat dilihat pada baris ke-64 dan 65. Dan selanjutnya menampilkan data fans. Jika idle tidak punya fans, maka menampilkan pesan, dan jika punya fans akan menampilkan semua fans dan total fansnya. Hal ini dapat dilihat pada baris ke-66 hingga 73. Baik, untuk kelas terakhir ini yaitu kelas sosmed, saya akan menjelaskan secara keseluruhan pada tampilan kode yang saya perlihatkan. Jadi yang pertama juga kita melakukan import kode untuk scanner input dalam user. Pada kode ini mendefinisikan kelas tweet yang menyimpan konten, referensi pengirim, serta array like by untuk mencatat daftar pengguna yang menyukai tweet tersebut, lengkap dengan metode isLike yang menggunakan perulangan untuk memvalidasi agar tidak terjadi duplikasi like dari pengguna yang sama, serta metode getLikeBy untuk merangkai nama para penyuka sebagai sebuah informasi. Oke, selanjutnya membangun kerangka kelas user yang mencakup identitas username, status privasi akun, serta berbagai array untuk mengelola koleksi tweet pribadi berada pada timeline, pengikut, dan permintaan pertemanan, di mana setiap objek pengguna yang dibuat melalui konstruktor akan otomatis terdaftar ke array statis all users yang berperan sebagai database global di dalam memori program tersebut. Dan pada bagian ini, kode menyediakan fungsi find user untuk mencari akun di dalam database berdasarkan nama dan mengatur mekanisme follow yang adaptif jika target adalah akun privat. Dan pengguna akan masuk ke dalam daftar request, namun jika akun bersifat public, hubungan pengikut akan langsung diproses secara otomatis melalui pemanggilan metode addFollower. Dan pada bagian ini menjelaskan proses accept untuk menyetujui permintaan pengikut pada akun privat, serta metode post tweet yang dimana setiap unggahan baru akan dipindai oleh sistem untuk didistribusikan ke timeline milik pengirim dan seluruh pengguna lain yang memiliki hak akses. Lalu mengatur logika validasi interaksi like yang memastikan pengguna hanya bisa menyukai tweet yang valid secara indeks dan memiliki izin akses privasi, serta menyediakan metode show timeline yang berfungsi untuk mencetak seluruh aktivitas di beranda pengguna secara umum, mulai dari nama pengirim, isi pesan, hingga daftar siapa saja yang menyukai.
Baik, masuk pada kelas main di mana kelas utama program dijalankan dengan metode main titik awal eksekusi program. Pada kelas solution menggunakan scanner untuk membaca input pengguna secara berkelanjutan, kemudian memecahkan teks tersebut berdasarkan spasi guna menentukan opsi tindakan kode-kode sebelumnya melalui struktur switch case, termasuk menangani pembuatan objek pengguna baru dengan parameter privasi. Dan pada tampilan kode terakhir ini, sebagai penutup alur program dengan memetakan setiap kode sebelumnya ke metode yang sesuai seperti aksi sosial, posting tweet, dan pemberian like yang memerlukan konversi data string ke integer, hingga akhirnya menampilkan hasil akhir interaksi melalui pemanggilan fungsi show timeline sebelum siklus perulangan input berakhir. Baik, segitu saja penjelasan kode tiap kelas untuk remedial UTP dari saya. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.